Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar PPKN tema 7 subtema 2. KD-nya 3.4. Tujuan pembelajarannya menjelaskan bentuk, bahan pembuat dan keunikan dari rumah adat daerah mereka dengan tepat, berbagai bentuk-bentuk rumah adat. Kemudian menuliskan keunikan pakaian adat dan menjelaskan atau menyebutkan beberapa nama tari di Indonesia. Anak-anak, di Indonesia memiliki banyak keberagaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya, yang menyebabkan terjadinya keberagaman dalam masyarakat Indonesia, yaitu perbedaan kondisi alam, kondisi negara kepulauan, dan letak strategis wilayah Indonesia. Nah, ini adalah bentuk rumah gadang, sangat indah sekali. Rumah gadang, rumah adat suku Minangkabau yang tinggal di Sumatera, wilayah di Sumatera ini rawan dengan gempa, maka arsitektur rumah dibuat untuk bisa menahan gempa. Bentuknya persegi panjang, dibagi menjadi 2, bagian depan dan belakang. Satu tangga rumahnya terletak di depan. Di halaman depan ada 2 buah bangunan ranking untuk menyimpan padi. Rumah gadang ini memiliki bentuk atap yang runcing, menyerupai tanduk kerbau. Atapnya dari ijuk, namun sekarang diganti dengan seng sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, bagian depan rumah dihiasi dengan ukiran ornamen bermotif akar, bunga, dan daun. Rumah ini berfungsi sebagai tempat kediaman dan tempat melaksanakan berbagai upacara adat. Rumah gadang dianggap sebagai rumah kehidupan dan kerukunan masyarakat Minangkabau. Nah, inilah ornamen-ornamen rumah, ukiran ini berbentuk motif bunga, daun, Selanjutnya, rumah adat Nusa Tenggara Timur disebut dengan baruniang, bentuknya seperti kerucut, berbeda dengan rumah gadang. Nah, ini di dalam rumah baruniang, dalamnya seperti ini. Nah, rumah adat ini dinamakan rumah baruniang. Setiap lantai rumah baruniang memiliki ruangan dan fungsi yang berbeda-beda. Tingkat pertama disebut lutur, tingkat kedua lubuk, ketiga lentar atau tingkat keempat dengan lempa rae, tingkat kelima heka kode. Rumah adat Kalimantan Selatan disebut dengan hubungan tinggi. Rumah ini memiliki atap yang lancip berbentuk segi 4 panjang dan dengan tambahan dan samping kanan kiri bangunan. Nah, seperti inilah bentuknya. Kalian pasti yang berasal dari suku Banjar sudah paham dengan bentuk rumah adat ini. Nah, keunikannya seperti ini, ada tangga memakai ini, menahan ini bambu-bambu di bawahnya supaya terlihat agar terhindar dari air lebih tinggi. Seperti inilah keunikan rumah Banjar. Nah, kemudian kita ke keunikan selanjutnya, pakaian adat. Nah, pakaian suku adat Dayak ini berbeda dari daerah lain, disebut dengan King Baba dan King Bibinge. King artinya dalam bahasa Dayak pakaian, Baba artinya laki-laki, sedangkan Bibinge berarti perempuan. Nah, inilah pakaian suku adat Dayak. Pakaian adat suku Dayak terbuat dari kulit kayu tanaman namanya ampuro atau kayu kapo. Saat ini kulit kayu sudah banyak diganti dengan manik-manik plastik yang dirangkai dengan unik. Membuat king baba dari kulit kayu ampuro yaitu dengan cara dipukul-pukul di dalam air hingga tinggal seratnya, kemudian dijemur, dihias dengan lukisan khas Dayak menggunakan pewarna alami. Olahan dibentuk menyerupai rompi tanpa lengan dan celana panjang juga untuk ikat kepala. King Bibinge memiliki desain yang lebih sopan dengan perlengkapan penutup dada, stagen, kain bawahan, dan
berbagai pernik lain seperti hiasan bulu burung, enggang, manik-manik, kalung, dan gelang. Ya, kedua jenis pakaian dipakai pada saat berburu, bertani, atau upacara adat. Ya, pakaian ini masih dipakai suku Dayak yang tinggal di pedalaman beserta senjata tradisional mereka, mandau. Pakaian adat ini disebut pakaian adat perang suku Dayak. Ya, bagaimana kita melestarikan pakaian adat? Ya, kita bisa memakai seragam batik jika ke sekolah. Ya, kita menggunakan seragam dengan motif Dayak. Ya, nah sekarang kita beberapa jenis tarian. Ya, tarian dari Kalimantan Selatan, Arupang Antin, dari Aceh Resam Gayo, Nusa Tenggara Timur Hedung Hurik, dan di Yogyakarta ada tarian Nini Tawo. Inilah tariannya dari Kalsel. Ini penyambutan tamu pada saat upacara pernikahan. Kemudian Resam Gayo menceritakan bagaimana masyarakat Gayo ketika bersawah, ya. Kemudian Hedung Hurik menyambutan pahlawan dari medan perang. Nah, ini tarian Nintowo, tarian yang diciptakan oleh sang maestro penari bernama Didi Ninitowo. Bangsa Indonesia ini memiliki banyak keberagaman yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, dan ini harus dilestarikan. Dengan banyak keberagaman, kita harus selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan agar terhindar dari perpecahan dan permusuhan. Kita harus memiliki toleransi dengan menahan diri, sabar, membiarkan orang lain memiliki pendapat yang berbeda, dan berlapang dada terhadap perbedaan. Bagaimana? Mudah-mudahan kalian memahami pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.